Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelami salah satu nama indah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Warith, yang bermakna yang maha mewarisi atau sang pewaris mutlak. Nama ini mengandung makna mendalam tentang kekuasaan, keabadian, dan hak kepemilikan sejati atas segala sesuatu di alam semesta ini. Secara bahasa, kata Al-Warith berasal dari akar kata WRTH, yang berarti berpindahnya kepemilikan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya transaksi jual-beli. Ketika kita menyematkan nama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya tentu jauh lebih agung daripada konsep warisan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak dari langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu harta, kekuasaan, bahkan kehidupan itu sendiri, hakikatnya adalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan di dunia, manusia seringkali merasa memiliki sesuatu secara kekal. Kita membangun rumah, mengumpulkan kekayaan, atau meraih posisi yang tinggi. Namun, nama Al-Warith mengingatkan kita akan sebuah sunatullah yang pasti, bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini akan kembali kepada pemilik aslinya. Ketika seorang hamba meninggal dunia, ia tidak membawa serta harta kekayaannya, melainkan meninggalkannya. Orang-orang yang ditinggalkan, keluarga, kerabat, atau masyarakat hanyalah penerima manfaat sementara dari apa yang ditinggalkan tersebut. Pada akhirnya, ketika dunia ini mencapai akhir dari usianya dan seluruh makhluk telah tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada, mewarisi seluruh alam semesta tanpa ada yang tersisa selain Dia. Hal ini juga tercermin dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar atau dirham kepada umatnya, melainkan mewariskan ilmu, iman, dan risalah kebenaran. Warisan sejati yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Warith telah menjaga kemurnian warisan ini agar setiap generasi setelahnya tetap mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Mengimani sifat Al-Warith seharusnya membawa ketenangan batin yang luar biasa bagi seorang mukmin. Ketika seseorang memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pewaris, ia tidak akan merasa sedih secara berlebihan atas kehilangan harta atau jabatan di dunia. Kehilangan bukanlah sebuah akhir dari segalanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan terbaik bagi hamba yang bersabar. Sebaliknya, ketika seseorang dianugerahi kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan sadar bahwa dirinya hanyalah pengemban amanah. Kesadaran ini mencegah timbulnya sifat kikir, sombong, atau merasa lebih hebat dari orang lain, karena semua yang dimilikinya bisa diambil kembali kapan saja oleh pemiliknya. Menerapkan pemahaman Al-Warith dalam kehidupan sehari-hari juga membentuk kepribadian yang dermawan dan berorientasi pada akhirat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mewarisi, maka investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia adalah dengan menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diniatkan sebagai ibadah, ilmu yang disebarkan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Uraian tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Warith tentu masih sangat luas untuk kita renungi bersama. Ketika seorang hamba menyadari secara mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pewaris mutlak, hal ini tidak hanya merubah cara pandang terhadap harta kekayaan, tetapi juga terhadap waktu dan kesempatan hidup di dunia. Setiap detik, jam, dan hari yang dianugerahkan kepada kita sejatinya adalah bagian dari amanah yang kelak akan kembali dan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa kesehatan, kesempatan bernapas, serta kemampuan berpikir adalah nikmat yang sementara, sehingga menggunakannya untuk hal-hal yang diratainya menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Pemahaman mengenai Al-Warith ini juga memberikan keteguhan hati saat menghadapi ujian ketidakadilan atau kehilangan di dunia. Banyak manusia merasa terguncang ketika hak-hak mereka dirampas, atau ketika usaha keras mereka tidak dihargai oleh sesama. Namun, bagi orang yang mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ia paham betul bahwa tidak ada satupun kebaikan atau perjuangan yang akan hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pewaris sejati, mencatat setiap amal sekecil apapun, dan akan membalasnya dengan warisan yang jauh lebih kekal, yaitu surga dan keridhoannya di akhirat kelak. Sifat Al-Warith juga mengajarkan pentingnya membangun legasi atau peninggalan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Dalam ajaran Islam, melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan bahwa ada amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia, seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diri kita fana,
dan seluruh materi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai kebaikan yang kita tanam di dunia dapat menjadi warisan spiritual yang abadi. Dengan demikian, menghayati nama Al-Warith menjadikan seorang muslim memiliki keseimbangan hidup yang utuh. Ia tidak menjadi asing dari dunia, tetapi juga tidak diperbudak oleh dunia. Ia bekerja keras, berkarya, dan mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya tetap terpaut pada sang pemilik sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan perenungan mendalam mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Warith. Kesadaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha mewarisi memiliki dampak yang sangat besar dalam cara seorang manusia memandang kekuasaan dan kepemimpinan. Di dunia ini, kita sering melihat bagaimana kekuasaan dapat mengubah karakter seseorang menjadi sombong, sewenang-wenang, atau merasa bahwa kedudukannya akan bertahan selamanya. Namun, sejarah telah membuktikan betapa banyak penguasa besar, Fir'aun, dan kekaisaran megah yang akhirnya runtuh dan sirna ditelan waktu. Sifat Al-Warith menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan politik, jabatan maupun pengaruh sosial hanyalah mandat jangka pendek. Pada akhirnya, semua mahkota dan singgasana akan dilepaskan, dan seluruh urusan kepemimpinan akan kembali mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kerajaan yang sebenarnya. Hal ini juga mendidik jiwa kita untuk memiliki sifat zuhud yang hakiki. Zuhud bukanlah berarti meninggalkan dunia secara total atau hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Zuhud yang lahir dari pemahaman terhadap nama Al-Warith adalah kondisi di mana dunia berada di tangan kita untuk dikelola, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita untuk mengontrolnya. Seorang mukmin yang memahami Al-Warith akan memperlakukan dunia layaknya seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Ia menikmati naungannya, namun ia tahu betul bahwa ia harus segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Dengan cara pandang ini, hati menjadi merdeka dari ketakutan akan kemiskinan dan terbebas dari belenggu keserakahan. Dalam lingkup hubungan antar manusia, pemahaman terhadap Al-Warith juga melahirkan sikap saling menghargai dan persaudaraan yang tulus. Ketika kita menyadari bahwa tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan bumi tempat kita tinggal ini pada akhirnya akan diwarisi kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi alasan untuk saling bertikai, menjatuhkan, atau merampas hak orang lain demi sejengkal tanah atau materi duniawi. Warisan terbesar yang seharusnya kita perebutkan adalah warisan ketakwaan dan amal soleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah satu-satunya hal yang akan tetap bernilai saat kita kembali kepada sang pewaris mutlak. Pada akhirnya, setiap kali kita mendengar atau melafazkan nama Al-Warith, kita sedang diingatkan tentang kepastian hari akhir. Hari di mana seluruh makhluk mati bumi dihancurkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menegaskan kekuasaannya yang mutlak, bertanya kepada alam semesta yang telah sunyi, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Dan kemudian dijawab oleh keagungannya sendiri, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Menghidupkan sifat ini dalam hati adalah kompas terbaik untuk menjaga langkah kaki kita agar selalu berjalan di atas syariatnya, mengumpulkan bekal terbaik untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Mari kita tambahkan satu dimensi perenungan lagi, sebelum kita menarik kesimpulan dari tadabbur mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Warith. Jika kita mengamati sejarah perjalanan umat manusia dari masa ke masa, kita akan menyaksikan bagaimana berbagai kebudayaan, bangsa, dan peradaban bangga akan kejayaan material mereka. Mereka membangun monumen megah, kota-kota yang canggih, dan sistem yang sangat kokoh, seolah-olah peradaban tersebut akan bertahan selamanya di atas muka bumi. Namun, ketika giliran waktu mereka telah selesai, semua kejayaan itu runtuh dan hanya menyisakan puing-puing sejarah yang menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Sifat Al-Warith mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk pencapaian lahiriah manusia tidak ada yang bernilai abadi jika berdiri tanpa landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peneladanan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Hanya amalan yang dilandasi oleh keikhlasan untuk mencari keridhoannya yang akan melintasi batas waktu dan diwarisi sebagai kebaikan yang hakiki. Oleh karena itu, akhir dari seluruh perenungan tentang Al-Warith adalah penyerahan diri yang total, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari keterbatasan diri kita sebagai makhluk yang fana, yang awal hidupnya dimulai dari ketiadaan, dan akhir hidupnya akan kembali kepada tanah. Di tengah kefanaan itu, kita menggantungkan seluruh harapan, doa, dan usaha kita hanya kepada Zat yang Maha Kekal, yang Maha mewarisi segala sesuatu tanpa pernah mengalami kepunahan. Menjadikan Al-Warith sebagai sandaran hati adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang sejati, ketenangan yang tidak terusik oleh gelombang ujian dunia, dan kepastian akan keselamatan di hari akhirat kelak.
Mari kita renungkan bersama pesan indah sebagai penutup tadabbur kita mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Warith. Wahai jiwa yang mendambakan ketenangan, sadarilah bahwa di balik segala lelah dan riuhnya urusan duniawi, tidak ada satupun yang benar-benar hilang dari genggamanmu jika engkau menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau merasa kehilangan, sejatinya engkau hanya sedang mengembalikan titipan kepada pemilik yang paling mencintaimu. Maka, janganlah mengikat hatimu pada bayang-bayang yang fana, melainkan gantungkanlah seluruh rindu, cita-cita, dan perbuatanmu kepada Zat yang Maha mewarisi seluruh alam semesta. Jadikanlah setiap hembusan napasmu sebagai bentangan sajadah untuk meneladani sifat mulia Nabi Muhammad SAW, agar kelak ketika seluruh duka dan kesenangan dunia ini telah sirna, engkau mendapati namamu telah terukir indah sebagai pewaris kenikmatan yang abadi di surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.